Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film terbaru tahun 2024 berjudul Atlas. Ini dia untuk alur cerita filmnya. Film memperlihatkan teknologi AI yang sudah sangat maju. Robot yang dibekali teknologi AI sangat tentunya membantu pekerjaan. Namun tiba-tiba hal itu berubah. Ada satu robot AI melanggar protokol keamanan dan membuatnya bisa berpikir mandiri dan menghack semua teknologi yang ada di dunia dan justru membuatnya menyerang manusia. Lebih dari 1 juta manusia telah meninggal perang melawan robot AI. Dan di sini pihaknya pun mengumumkan otak dari serangan itu adalah robot AI yang bernama Harlan. Dia teroris robot AI pertama di dunia. Harlan diciptakan dan dikembangkan di Shepard Robotics yang bernama Val Shepard. Namun di sini dia membunuh putri Val yang bernama Atlas. Dan untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menginformasikan atau KPI di sini pasukannya berhasil mengalahkan robot-robot AI di beberapa wilayah bumi. Sadar kalau dia sudah terdesak, Harlan pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan bumi. 28 tahun kemudian, Atlas yang sudah dewasa bekerja sebagai analis di KPI. Dan pada suatu pagi Atlas melihat penangkapan robot AI tangan kanan Harlan bernama Kaska oleh pasukan KPI. Atlas pun bergegas berangkat menuju kantor KPI. Dan sesampainya di kantor, Atlas sedikit marah kepada pemimpin KPI, Jenderal Bote, karena tidak ada yang memberitahunya mengenai penangkapan. Dan di sini Atlas mengetahuinya dari berita televisi. Bote pun menjawab kalau dia harus memastikan apakah benar itu robot Kaska atau bukan, karena sejak 28 tahun yang lalu Harlan baru mengirimkan anak buahnya kembali ke bumi. Atlas kemudian masuk ke dalam ruangan untuk menginterogasi, dan Atlas mengeluarkan perawatan nulisnya serta sebuah bidang catur yang selalu dia bawa. Sebuah koper yang berisikan kepala Kaska kemudian terbuka. Kaska yang masih hidup berkata kalau dia tidak akan buka mulut. Atlas selalu menempelkan catur bermagnet yang membuat CPU di otak Kaska terganggu, membuat Atlas bisa melihat isi kepala Kaska. Atlas pun akhirnya bisa menemukan lokasi Harlan yang saat ini berada di dalam sebuah planet GR39 yang ada di galaksi antar Medan. Kaska kemudian menembakkan senjata yang tersimpan di mulutnya. Untung saja Atlas memasang perisai karena sudah memprediksi hal tersebut. Atlas kemudian membunuh robot Kaska dengan menggunakan bidang catur bermagnet itu. Semua petinggi KPI pun langsung mengadakan rapat. Mereka akan mengirim pasukan untuk pergi ke planet GR39 untuk menangkap Harlan. Dan Atlas kemudian bersikeras ingin ikut pergi. Atlas sudah bekerja keras selama ini untuk menyelidiki hal ini. Dengan penuh dendam, Atlas berkata kalau dia sangat ingin melihat Harlan mati di depan matanya sendiri. Namun di sini Bote menjelaskan kalau dia tidak akan membunuh robot Harlan. Perusahaan teknologi menginginkan Harlan ditangkap dalam keadaan hidup-hidup untuk diambil CPU-nya. Mereka ingin tahu bagaimana caranya Harlan menghack program robot-robot AI di seluruh dunia. Misi ini akan dipimpin oleh Kolonel Elias. Kolonel Elias pun setuju kalau Atlas ikut dalam misi ini karena hanya Atlaslah yang mengenal Harlan sangat dekat.
Dan Atlas pun mengatakan kalau misi ini akan sangat berbahaya. Alias kemudian mengajak Atlas menuju suatu tempat. Alias menunjukkan puluhan robot ARC, yaitu robot AI terbaru yang disinkronkan dengan pilotnya yang disebut Ranger, sehingga pikiran mereka menyatu menggunakan alat. Mendengar Neuralink, Atlas langsung ketakutan. Menurut Atlas, Neuralink adalah alat yang sangat berbahaya. Itulah alat yang sangat diciptakan oleh ibunya. Dan Alias di sini meyakinkan kalau alat tersebut dengan itu bisa memaksimalkan kemampuan robot ARC ini. Dengan teknologi itu, Alias yakin kalau mereka bisa mengalahkan Harlan. Singkat cerita, tim itu pun mulai terbang meninggalkan bumi menaiki pesawat tempur yang disebut T. Di atmosfer bumi terdapat perisai yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Pilot pesawat tempur kemudian memberikan kode akses untuk membuka perisai. Setelah perisai itu terbuka, di sini pesawat itu langsung melesat keluar angkasa. Di dalam pesawat, Atlas akan melakukan presentasi. Dan Atlas meminta semua ranger yang ada di sana memutuskan koneksi Neuralink mereka dengan robot ARC karena takut informasi ini akan dihack. Atlas kemudian menjelaskan keadaan planet GR39 yang sangatlah labil dan tidak ada kandungan oksigen di sana. Harlan sengaja memilih planet itu untuk menyusahkan manusia yang akan menyerangnya. Atlas menduga di planet itu Harlan telah membentuk pasukan dalam jumlah yang begitu besar. Seorang ranger di sini sangat so tahu dan Atlas pun menjawab kalau dia sangat mengenal Harlan. Di saat masih kecil, Atlas setiap hari ada di dekat Harlan. Itulah kenapa Atlas tidak pernah percaya kepada robot AI manapun. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di planet GR39. Semua ranger pun bersiap untuk masuk ke dalam robotnya. Melihat Atlas yang khawatir, Alias pun memberitahu Atlas kalau pesawat ini membawa bom karbon yang bisa menghancurkan satu planet. Atlas tidak perlu khawatir, jika mereka tidak bisa mengalahkan Harlan, mereka akan menghancurkan planet ini. Tiba-tiba pesawat itu diserang oleh sesuatu. Alias menyuruh semua ranger untuk turun dan berkumpul di titik pendaratan yang sudah ditentukan. Melihat keadaan yang sudah kacau balau, Alias pun memasukkan Atlas ke dalam sebuah robot ARC yang ada di sana. Ledakan kemudian membuat Atlas terlempar keluar. Atlas melihat para ranger diserang oleh drone-drone milik Harlan. Dan sekumpulan drone-drone itu terlihat membawa pesawat tempur di tiang rusak menuju suatu tempat. Seorang ranger berusaha menolong Atlas. Dia menyuruh Atlas memakai Neuralink untuk mengaktifkan robot ARC yang dia naiki. Namun Atlas menolak dengan sangat keras. Ranger itu langsung kena serangan drone. Robot ARC yang menaikinya menyarankan untuk menggunakan Neuralink, namun Atlas masih bersikeras menolak. Atlas pun menyuruh robot ARC itu dikendalikan secara manual. Akibatnya Atlas mendarat dengan tidak sempurna, membuat kepalanya terbentur hingga pingsan. Beberapa saat kemudian setelah kembali sadar, Atlas mencoba menghubungi yang lain, namun tidak ada jawaban. Robot ARC yang Atlas naiki ini bernama Smith. Smith meminta Atlas untuk memakai Neuralink agar mereka bisa terkoneksi dan nantinya bisa beraksi dengan mudah. Namun Atlas masih menolaknya. Atlas lalu meminta Smith untuk mencari puing-puing kapal penyelamat. Smith pun menunjukkan lokasi kapal penyelamat terjatuh. Atlas meminta Smith untuk membawanya ke lokasi tersebut. Smith pun menjelaskan kalau baterainya tinggal beberapa persen dan dia menyarankan untuk terbang ke tempat itu agar
tempatnya bisa dijangkau. Namun Atlas menolak karena hal itu bisa memancing drone-drone musuh datang. Atlas pun mulai memasang kendali kaki dan tangan untuk menggerakkan Smith secara manual. Namun Smith belum bisa bergerak karena tidak ada koneksi Neuralink. Atlas harus melakukan scan kode akses terlebih dahulu untuk bisa menggerakkan Smith secara manual. Atlas pun bisa menggerakkan robot itu menuju kapal penyelamat. Smith lalu memberitahu jika Atlas mengaktifkan Neuralink, maka Atlas bisa menggunakan semua senjata dengan maksimal. Namun Atlas masih tetap menolak. Dan Atlas pun bertanya, memangnya senjata apa saja yang dibawa oleh Smith? Smith kemudian menjelaskan semua senjatanya, termasuk satu bom ion yang dia bawa. Atlas kemudian sampai di wilayah yang sangat tampak seperti hutan. Di sini Atlas melihat beberapa robot yang tergeletak, dan ternyata itu adalah titik kumpul yang dimaksud Elias yang sebelumnya. Namun setelah dilihat satu persatu, semua ranger yang ada di sana sudah tewas. Mereka tewas bukan karena kecelakaan, melainkan karena dibunuh, dan terlihat lubang-lubang bekas tembakan. Atlas yang ketakutan pun menyuruh Smith untuk mengumpulkan semua tanda pengenal yang sudah tewas. Smith lalu menemukan satu robot art, namun tidak ada ranger di dalamnya. Ternyata itu adalah robot art milik Elias. Dan dari jauh, Smith kemudian mendeteksi adanya pergerakan. Setelah di zoom, ternyata itu adalah Casca, robot anak buah Harlan. Ternyata Harlan telah membuat robot Casca dengan jumlah yang begitu banyak. Smith lalu memberitahu kalau setidaknya ada 6 robot yang mengepung mereka. Smith pun menyuruh Atlas bersiap untuk bertempur. Namun, karena tidak bisa bertempur, Atlas memutuskan untuk kabur. Dan Casca serta pasukannya langsung mengejar dan menembaki Atlas. Di tengah pelarian, Atlas kemudian terjebak di dalam badai yang besar, sementara Casca masih terus menembakinya. Dan Atlas pun terlempar, dan Atlas kemudian panik melihat pasukan yang di depannya. Dia meminta Smith untuk menembakkannya, dan dia melarang. Namun Atlas bersikeras. Akhirnya Smith pun menembakkan bom itu, sehingga menghancurkan semua pasukan Harlan dan lingkungan sekitar. Namun ternyata Casca masih hidup. Saat dia akan menembak Atlas, tiba-tiba tanah yang ada di sana ambles, dan baik Casca maupun Atlas terperosok. Kejadian ini membuat kaki Atlas patah, dan dia menjelaskan kalau dia dilengkapi oleh mode pengobatan, jadi ketika ranger terluka, mereka bisa segera ditangani. Atlas pun menyuruh Smith untuk mengobatinya. Smith langsung mengeluarkan alat untuk menyambung tulang Atlas yang patah. Atlas kemudian teringat dengan Elias yang belum ditemukan. Smith mengatakan kalau Elias mempunyai peluang hidup yang sangat kecil, begitupun dengan Atlas. Dan satu-satunya cara untuk meningkatkan peluang hidup Atlas adalah dengan melakukan sinkronisasi Neuralink. Dan mendengar itu, Atlas kemudian luluh. Dia bersedia melakukan sinkronisasi, namun Atlas melarang Smith untuk membaca ingatannya. Di tempat lain, ternyata Harlan menangkap Elias yang masih hidup. Harlan kemudian mengambil kode akses pertahanan bumi yang ada di mata Elias. Sementara itu, sinkronisasi antara Atlas dan Smith pun terhenti. Smith menduga kalau hal itu disebabkan oleh pikiran Atlas yang tertutup, karena selama ini dia sangat tidak pernah gagal dengan ranger yang lain. Smith pun meminta Atlas menjalankan mode ini untuk secara manual.
Mau tak mau Atlas pun melakukannya. Smith kemudian membaca kalau Atlas memiliki trauma mendalam terhadap Harlan. Smith pun menanyakan perihal Harlan kepada Atlas. Awalnya Atlas menolak memberitahu karena tidak ada jalan lain. Akhirnya Atlas pun mengizinkan Smith mengakses ingatannya. Smith pun akhirnya ceritahu untuk Atlas sudah menganggap Harlan seperti kakak kandungnya sendiri. Namun Smith bingung kenapa robot AI seperti Harlan ingin menyakiti Atlas. Seharusnya Harlan melindungi Atlas. Sinkronisasi kemudian berjalan dan Smith pun berjanji kalau dia akan melindungi Atlas, tapi dia akan melindunginya. Dan sinkronisasi belum 100%, Atlas sudah mulai bisa mengetahui informasi yang dimiliki oleh Smith. Begitupun sebaliknya, Smith mulai mengetahui apa yang diinginkan oleh Atlas. Atlas dan Smith kemudian menemukan gua bawah tanah di dekat mereka. Mereka menggunakan tenaga pendorong. Atlas kemudian menyiapkan senjata karena dia tahu anak buah Harlan pasti sedang mencarinya. Dan di sini Smith pun mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Atlas. Beberapa saat kemudian, robot Casca akhirnya mengetahui keberadaan Atlas. Atlas kemudian berhenti di suatu tempat. Dia menemukan bunga yang indah. Smith pun menyuruh Atlas menamai tanaman itu karena Atlas adalah manusia pertama yang menemukannya. Atlas pun memberikan nama tanaman itu sebagai Plenty. Smith kemudian mengambil satu tanaman itu untuk dibawa ke bumi. Smith kemudian mendeteksi pergerakan robot Casca. Di sini ternyata Atlas sengaja memancing Casca untuk datang karena dia sudah memasang beberapa ranjau. Atlas kemudian menyuruh Smith untuk meledakkan ranjau-ranjau itu. Seketika terjadi ledakan hebat. Beberapa saat kemudian, Atlas mendekati Casca yang sudah tinggal kepala. Atlas kemudian mengambil kepala itu dan merobohkannya. Atlas kemudian menemukan pemancar jarak pendek di kepala seseorang dan di sini artinya markas Harlan ada di dekat sini. Atlas kemudian ingin pergi ke markas Harlan untuk menandai lokasi itu dan memberitahu markas KPI di bumi. Awalnya Smith menolak karena Smith harus mengantar Atlas menuju kapal penyelamat. Terlebih sinkronisasi mereka belum selesai. Jika mereka pergi ke wilayah musuh, hal itu sangat berbahaya. Dan Atlas tetap bersikeras. Atlas memutuskan untuk pergi sendirian. Dia pun berniat untuk keluar. Dan tiba-tiba Smith menahan gerakan Atlas akibat koneksi neuralin. Dan Smith bisa mengendalikan gerakan Atlas. Atlas pun ketakutan. Dia pun teringat masa lalu di saat Harlan mengendalikan gerakan ibunya menggunakan neuralin. Harlan menggerakkan ibunya untuk bunuh diri. Smith pun apa yang dirasakan oleh Atlas. Namun anehnya, bukannya merasa sedih, melainkan Atlas di sini merasa bersalah. Atlas pun berkata bahwa dia tidak menandai markas Harlan, maka perjuangan semua orang yang tewas dibunuh akan sia-sia. Begitu juga dengan usaha Atlas yang selama ini terus mencari cara untuk menghentikan Harlan. Mendengar hal ini, Smith pun akhirnya setuju untuk membantu Atlas. Mereka pun bergerak menuju markas Harlan. Malam harinya, Atlas dan Smith akhirnya sampai di dekat markas Harlan. Ternyata selama 28 tahun ini, Harlan membangun markas yang besar di tempat ini. Smith kemudian menanam alat pelacak di dalam tanah. Dengan begitu,
KPI akan bisa menemukan lokasi tempat ini. Smith pun mengajak Atlas untuk pergi, namun Atlas yang penasaran mengajak Smith untuk mendekat. Dari jauh, Atlas pun melihat pasukan Harlan memperbaiki pesawat tempur dan mereka menyiapkan bom karbon yang ada di dalam pesawat tip. Dan tiba-tiba Smith mengalami gangguan dan Atlas mengira kalau Smith telah dihack, tapi Smith menjelaskan kalau sistemnya tidak mungkin dihack karena dia memiliki sistem yang tertutup. Mereka pun berusaha kabur, namun tiba-tiba Smith mati total. Casca kemudian muncul di hadapan Atlas. Di bumi, di sini General Pote akhirnya menerima pesan yang dikirimkan oleh Atlas. Sementara itu, Atlas akhirnya ditahan. Harlan kemudian muncul mendekati Atlas. Atlas tahu kalau Harlan berencana menggunakan bom karbon yang ada di dalam pesawat untuk menghancurkan bumi. Harlan pun berkata kalau dia sudah merencanakan semua ini sejak awal. Dahulu, Harlan sengaja membunuh Val agar Atlas balas dendam kepadanya. 28 tahun kemudian, Harlan mengirim robot Casca ke bumi sengaja agar ditangkap. Dengan begitu Atlas pasti akan ikut misi dan menuju planet ini. Harlan akan menggunakan bom karbon yang ada di dalam pesawat tip untuk menghancurkan bumi. Menurut Harlan, itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan bumi dari manusia yang selalu merusak bumi. Harlan akan membangun ulang peradaban manusia kembali dengan caranya sendiri. Dan Harlan memerlukan 3-2 perisai bumi dan dia sudah memiliki satu kode akses dan saat ini dia akan mengambil kode akses dari dalam mata Atlas. Harlan kemudian men-scan kode akses yang ada di dalam mata Atlas. Dan setelah mendapatkan kode itu, Harlan kemudian bergegas pergi meninggalkan Atlas dengan oksigen yang hampir habis. Atlas kemudian bingung tidak bisa melakukan apa-apa. Elias yang tergeletak di sampingnya kemudian mengeluarkan suara. Dan meskipun terluka parah, Elias ternyata masih hidup. Elias bertanya, apakah Harlan menangkap Atlas bersama dengan robot Smith? Atlas pun memberitahu kalau robot Smith tergeletak di ruangan samping, dinonaktifkan oleh Harlan. Elias kemudian berkata kalau robot Art tidak bisa dinonaktifkan kecuali baterainya habis atau hancur. Elias pun kemudian memberikan alatnya agar Atlas bisa menghubungi Smith yang ada di dekat sana. Setelah memakai alat itu, ternyata benar. Smith menjawab panggilan Atlas. Smith berkata kalau dia tidak bisa bergerak, namun Atlas bisa menggerakkannya jika sinkronisasi mereka selesai. Dan selama ini, Atlas memblokir sebagian ingatannya, membuat proses sinkronisasi terlambat. Atlas kemudian terlihat sedih karena dia merasa penyebab semua kekacauan yang terjadi ini adalah akibat dari kesalahannya. Atlas menceritakan penyebab kenapa Harlan berubah menjadi jahat. Saat dia masih kecil, ibunya lebih memperhatikan Harlan daripada Atlas. Atlas pun meminta Harlan mengajarinya karena Atlas pikir jika dia menjadi pintar, maka ibu juga akan memperhatikannya. Dan Harlan berkata, dia bisa mengubah koneksi Neuralink menjadi 2 arah. Harlan akan memberikan semua pengetahuan yang dia tahu kepada Atlas dan juga sebaliknya. Harlan akan mendapatkan semua pengetahuan milik Atlas. Atlas pun setuju. Harlan kemudian mengotak-atik alat Neuralink dan kemudian memasangkannya di dalam kepala Atlas. Saat sedang mengakses memori Atlas, Harlan kemudian
melihat bumi yang hancur akibat ulah manusia. Falk kemudian datang memutus koneksi itu. Setelah mendapatkan akses kontrol dua arah, Harlan akhirnya bisa mengontrol gerakan tubuh Falk, dan robot Casca kemudian datang memegangi Atlas. Harlan lalu menggerakkan tangan Falk sambil mengambil pistol untuk bunuh diri. Falk pun menyuruhnya untuk kabur. Sejak saat itu, Atlas selalu dihantui rasa bersalah, dan Atlas sangat ingin membunuh Harlan untuk menghentikan semua ini. Smith pun mencoba menenangkan Atlas, berkata kalau semua ini bukan salah Atlas. Smith berjanji akan membantu Atlas, dan Atlas pun akhirnya mengizinkan proses sinkronisasi dilanjutkan. Sinkronisasi itu pun akhirnya selesai. Atlas jadi bisa mengakses semua program Smith. Smith kemudian datang memberikan alat pernafasan kepada Elias. Setelah Atlas masuk ke dalam Smith, Smith pun memberitahu kalau 4 menit lagi pesawat tempur akan diluncurkan menuju ke bumi. Smith juga memberitahu kalau semua senjatanya telah dilucuti, tinggal tersiksa meriam di dada karena senjata itu tersembunyi. Atlas lalu melihat rongsokan robot yang ada di sekitar. Dia pun memiliki ide. Atlas memodifikasi robot Smith dengan rongsokan yang ada di sana. Smith kini memiliki 4 alat senjata. Atlas dan Smith melesat menyerang pasukan Harlan yang menghadang mereka. Namun musuh terus-terusan muncul dengan jumlah yang sangat banyak, membuat Atlas kewalahan. Di samping itu dia harus kewalahan yang akan terbang menghadapi pesawat. Dari jauh Atlas melihat Elias mengarahkan bazooka ke tumpukan bahan bakar. Elias pun menyuruh Atlas untuk lari. Dengan baik-baik dia pun meninggalkan Elias yang bunuh diri meletakkan bom tersebut. Setelah berhasil keluar, Atlas beralih ke tempat yang lain. Dia harus mencegahnya, namun robot muncul menembakinya. Dengan susah payah Atlas kemudian bersiap menghancurkan drone-drone itu. Harlan kemudian muncul menembakkan meriam. Atlas harus menghindari serangan itu, membuat mereka tidak sadar kalau pesawat tempur sudah mulai terbang. Atlas berniat menembak pesawat itu, namun Smith melarangnya karena bom karbon yang ada di dalamnya masih aktif dan harus menonaktifkannya lebih dahulu. Dan dia menyuruh Smith untuk menghack sistem pesawat dan mengaktifkan bom itu. Dan dia mengambil senjata dan dia harus melihatnya tepat di saatnya Smith akhirnya menonaktifkan bom karbon. Pesawat itu pun berhasil dihancurkan. Dia pun menghindari puing-puing yang berjatuhan. Smith berusaha untuk menuju ke kapal penyelamat, namun Atlas di sini dia berpikir kalau dia harus menghentikan Harlan untuk selamanya. Atlas dan Smith pun harus memikirkan bagaimana caranya untuk menghalangi Harlan. Harlan yang menghadang mereka kemudian berkata kalau dia akan memanfaatkan Atlas untuk memanggil pesawat yang lain untuk datang ke planet ini. Harlan kemudian mengeluarkan pedang api di antara jaring-jaringnya. Seketika terjadi pertarungan sengit. Harlan kemudian berhasil memotong salah satu lengan Smith, dan Harlan menusuk robot Smith dan melukai tangan Atlas. Harlan lalu mengubah pedangnya menjadi cambuk. Atlas kemudian membaca pola serangan Harlan. Akhirnya di sini Atlas bisa membalas serangan itu. Atlas berhasil memotong salah satu lengan Harlan. Atlas kemudian berusaha memotong kepala Harlan, namun Harlan memasang kembali lengannya dan menyerang Atlas. Harlan menyerang robot Smith dengan brutal. Kini Harlan mengincar baterai fungsi milik robot Smith untuk menghentikannya. Smith pun akhirnya ambruk dan Atlas tak sadarkan diri. Smith tidak bisa mendeteksi detak jantung Atlas. Smith mengaktifkan alat kejut untuk membangunkan Atlas. Di saat Harlan mendekat, Smith mengaktifkan meriam dadanya untuk menyerang Harlan. Smith masih berusaha terus membangunkan Atlas di tengah serangan Harlan.
Harlan akhirnya berhasil menghancurkan baterai fusi mobil Smith. Dan tiba-tiba dari belakang, Atlas menyerang Harlan. Harlan mengatakan kalau Atlas tidak bisa membunuhnya karena tugas Atlas adalah menangkapnya hidup-hidup. Atlas kemudian menjawab kalau dia hanya membutuhkan CPU milik Harlan. Atlas kemudian menghancurkan Harlan dan mengambil CPU di kepalanya. Dan Atlas menghampiri Smith. Smith mengalami kerusakan yang parah akibat baterai yang hancur. Smith mengatakan kalau dia akan memberikan sisa energinya kepada alat pernafasan milik Atlas agar Atlas bisa bertahan lebih lama. Atlas pun menolak, dia tidak ingin Smith melakukan hal itu. Smith pun menjawab kalau tugas utamanya adalah melindungi Atlas agar tetap hidup. Smith kemudian mematikan semua sistemnya. Kemudian di sini pasukan KPI datang untuk menyelamatkan Atlas. Beberapa bulan kemudian, Atlas kini menjadi komandan Ranger dan dia memeriksa robotnya yang sudah diperbaiki dengan spesifikasi yang dia inginkan. Setelah dia menaiki robot itu dan melakukan sinkronisasi, Atlas pun tersenyum karena Smith masih mengenalnya dan berakhirlah alur filmnya. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.